Ramalan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn di minggu ke-2 Januari 2024. Oke, seperti biasa, bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-temannya, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa. Artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini ya, bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu ya, atau energi yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai ya readingan kali ini untuk Capricorn. Oke Capricorn, apa sih yang akan terjadi di kehidupanmu di minggu kedua Januari 2024? Apa yang akan terjadi di kehidupan Capricorn di minggu kedua Januari 2024? Apa yang akan terjadi di kehidupan Capricorn di minggu kedua Januari 2024? Sekali lagi, apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn di minggu kedua Januari 2024? Hey Capricorn, mari kita lihat apa yang akan terjadi di minggu kedua ini ya. Siapa tahu kamu jadi bisa lebih mawas diri gitu teman-teman, oke? Jadi warning gitu ya buat kita di sini apapun yang terbaca. Oke, dan di bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Baik Capricorn ya, apa yang akan terjadi di minggu kedua ini? Aku lihat kamu akan banyak beban pikiran di minggu kedua ini Capricorn. Jadi banyak hal yang sepertinya Capricorn pikirkan di minggu kedua ini ya, yang entah itu pokoknya yang awal-awalnya bersumber dari hati, kegelisahan, terus dipikirin terus menerus kayak gitu ya kalau lihat di minggu kedua ini. Oke, kamu lagi banyak beban pikiran, bahkan mungkin jadi susah tidur karena mikirin aduh ini gimana, caranya gimana, kayak gitu ya, cari solusi terus gitu menjelang tidur gitu, diingat-ingat terus gitu ya, beban hatinya dipikirin terus kalau lihat kayak gitu. Oke, dan ya ini terkadang ngebuat kondisi kamu menjadi cukup tertekan secara perasaan gitu. Ada hal-hal yang cukup menekan perasaanmu, tapi kamu apa ya, merahasiakannya gitu ya dari banyak orang, karena kamu beranggapan bahwa masalah aku ini kelihatannya hanya aku yang bisa menyelesaikan. Kayak orang lain gimana pun aku ceritain tentang masalahku nggak akan tahu, paling mereka hanya excited, oh kamu kenapa Capri, kamu apa masalahnya, tapi nggak juga memberikan solusi kayak gitu ya. Dan di minggu kedua ini tuh kan Capri lagi banyak unek-unek, ada sesuatu yang apa ya terjadi di luar kontrolnya kamu di sini berkaitan dengan keinginannya kamu ya. Jadi kamu kayak yang ya udah gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan ini hanya menjadi unek-unek, oke, yang tak bisa dikeluarkan gitu ya. Sesuatu yang tak terkontrol di sini, yang di luar kendalinya kamu. Padahal kamu sangat ingin mengendalikan kayak gitu ya, sesuai dengan kehendaknya kamu, tapi nggak bisa ternyata. Di minggu kedua ini juga Capri kalau aku lihat berusaha untuk menjadi serebel mungkin gitu ya, tapi tetap aja karena kamu adalah seseorang yang secara personal itu sebenarnya terstruktur, teratur gitu ya. Kamu nggak biasa istilahnya jadi preman gitu ya. Kamu biasanya jadi orang yang benar, lurus, perhitungan, tepat sasaran. Tapi ketika ada hal yang tidak seimbang terjadi di minggu kedua ini, itu ngebuat kamu jadi yang benar-benar kayak yang posesif banget gitu ya. Di sini posesif banget, perhitungan sekali, lebih tajam perhitungannya seorang Capri ini, terutama masalah uang ya. Pokoknya yang paling kalau aku lihat di minggu kedua ini yang paling bisa menenteramkan hati seorang Capri itu adalah ketika kamu bisa mengendalikan semua situasinya kamu kayak gitu. Terkadang kan beberapa orang itu cuek ya, terserah mau gimana pun kondisi dan situasinya aku masih bisa happy. Tapi kalau Capri enggak ya. Untuk hal-hal yang sifatnya seperti pekerjaan gitu ya, hal-hal yang formal, kalau itu di luar kendalinya kamu, itu akan ngebuat kamu jadi bimbang gitu, ngebuat kamu jadi oh ini ada yang salah nih gitu ya, karena kamu kan kalau lihat yang tipe yang serius banget gitu ya, serius. Kalau untuk hal-hal formal kalau bisa jangan sampai ada masalah kayak gitu ya, perhitungan itu. Untuk hal-hal lain terserah gitu, kamu nggak ingin baper atau gimana-gimana, tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan logikamu kalau bisa jangan sampai nggak terkontrol atau di luar prediksi, di luar perhitungan seperti itu ya. Dan soal uang apalagi ya, di minggu kedua ini aku lihat Capri berhati-hati banget soal finansial, karena kalau salah perhitungan kamu bisa rugi kalau aku lihat kayak gitu ya, bisa kolaps loh. Jadi pandai-pandai menstabilkan pemasukan, pengeluaran kamu lagi hemat banget. Bahkan beberapa orang bilang kamu pelit di minggu kedua ini, tapi kamu lagi hemat. Dan di bottom of the deck-nya ada Ace of Swords. Aku lihat juga Capri di minggu kedua ini ya,
Sebenarnya berkat dari kegigihannya kamu, mungkin kamu jadi lebih hemat, jadi lebih yang sangat perhitungan, itu mendatangkan keuntungan buat kamu di minggu kedua ini ya. Terutama banyak ide-ide yang bisa terrealisasi dengan baik nantinya. Ada terobosan-terobosan baru yang bisa berhasil gitu ketika kamu mampu mengendalikan keinginannya kamu ya. Untuk hal-hal yang berada di luar kontrolnya kamu sebelumnya, ini juga bisa terkendali kembali kayak gitu ya. Dan apa pesan dari semesta selanjutnya untuk kehidupan Capri di minggu kedua Januari 2024? Tuh kan, gini ya. Jadi yang pertama kamu dipesankan katanya energimu itu lagi di momentumnya banget Capri. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apapun itu kamu bisa membalikkan situasinya jadi lebih baik lagi gitu ya. Kalau sebelumnya kamu tuh kayak sekarat posisinya, apalagi finansial, kamu bisa membalikkan lagi di minggu kedua ini jadi stabil kembali, mungkin di ujung-ujung minggu gitu ya. Terus yang kedua, a new star is coming, akan ada bintang baru gitu yang hadir untuk kamu di minggu kedua ini. Jadi tenang aja, istilahnya kayak habis gelap terbitlah terang gitu pesannya buat Capri. Jadi jangan banyak banget beban pikiran, tapi tetap dipikirin ya, tapi bukan jadi beban. Terus yang ketiga ya, kamu juga dipesankan oleh semesta katanya akan ada suatu jawaban yang kamu dapatkan, atau akan ada suatu jawaban yang hadir di minggu kedua ini atas pertanyaan-pertanyaanmu selama ini, untuk hal-hal yang menggelisahkan hatimu tadi, yang bikin jadi beban pikiran tadi gitu. Dan untuk zodiak di sini yang bisa terkoneksi dengan kamu ya di minggu kedua Januari ya, soal kehidupan kamu bisa terkoneksi energi paling kuat. Ada dari Gemini, ada dari Cancer, ada juga dari Taurus seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye, Capricorn.